Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam kelas bahasa bersama Bu Astri. Pada pertemuan hari ini, Ibu masih akan mengajak kalian untuk membahas tentang ceramah. Kalau pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian menyimak video ceramah, sehingga Ibu yakin kalian sudah memerhatikan bagaimana sih wujud ceramah dalam bentuk lisan. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat ceramah dalam bentuk tulisan atau teks ceramah. Sehingga akan memudahkan kita nih melihat bagaimana sih struktur yang membangun suatu ceramah dan kaidah-kaidah kebahasan apa saja sih yang sering keluar atau sering digunakan di dalam ceramah. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harap kalian mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Namun, sebelum kita masuk pada struktur, Ibu akan mengajak kalian untuk menyepakati dulu nih, apa sih pemahaman ceramah dalam konteks pembelajaran kita? Ya, sebenarnya banyak sekali definisi mengenai istilah ceramah dan berbeda-beda. Hanya saja di sini kita memakai rujukan dari buku paket. Ya, di buku paket dibedakan antara pengertian istilah ceramah, pidato dan apa tadi itu? Khutbah. Namun sebenarnya ketiganya memiliki karakteristik yang sama, ya, yakni sama-sama disampaikan atau diperuntukkan untuk khalayak ramai atau masyarakat, ya. Nah, hanya saja fokus tujuannya yang berbeda. Kalau kalian perhatikan, untuk ceramah di sini fokusnya pada bagaimana menyampaikan pengetahuan dan wawasan sehingga sifatnya informatif. Sedangkan pidato di sini menyampaikan bujukan-bujukan sehingga sifatnya persuasif. Sedangkan khotbah di sini kontennya lebih identik dengan keagamaan dan sifatnya informatif maupun persuasif. Langsung saja, apa saja sih struktur ceramah itu sendiri? Kalau kalian melihat pembicara kemarin dalam video, jelas sekali ya, isinya itu terplot menjadi 3 ya. Bagaimana pembicara membuka, bagaimana pembicara masuk pada isi, dan bagaimana pembicara menutup ceramahnya. Nah, kita akan membahas struktur teks ceramah. Bagaimana sih bentuk pendahuluan dalam ceramah? Maksudnya apa sih? Apakah salam? Atau apa? Oke, kita lihat. Iya, di sini pendahuluan dalam ceramah maksudnya adalah bagaimana cara kita sebagai penulis atau pembicara menyampaikan isu atau permasalahan atau pandangan kita tentang topik yang akan dibahas. Sehingga dalam hal ini perlu penulis atau pembicara memperhatikan topik-topik yang bagaimana sih yang sekiranya layak untuk audiens kita. Contoh, misalkan dari segi keurgensian, apakah bersifat faktual atau tidak, apakah itu aktual atau tidak, dan apakah ada kaitannya dengan audiens kita. Itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan topik yang akan kita beri pandangan, sehingga dalam memberikan argumen-argumen nanti di bagian selanjutnya akan enak dan akan bernilai guna. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh singkat pembuka yang berupa tesis. Tesisnya itu ada di kalimat terakhir. Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Artinya di sini jelas sekali ya bahwa si penulis memiliki pandangan bahwa pendidikan yang sudah dirancang itu harus mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa, salah satunya yakni adalah pandemi, seperti itu. Mana tadi ini ya. Nah, sehingga nanti di paragraf selanjutnya akan ada apa? Kita lihat. Nah, di paragraf selanjutnya ada bagian isi. Isi di sini kalian fokus menyampaikan rangkaian argumen yang berkaitan dengan tesis. Tentu saja argumen di sini harus menguatkan tesis yang sudah kalian sampaikan. Nah, kalau di kelas 10 kalian masih ingat, ada
terdapat aspek yang mampu memperkuat tesis. Ada fakta, alasan logis, data temuan, dan yang terakhir, pendapat ahli. Nah, di sini disajikan juga contoh paragraf-paragraf tesis atau maaf, contoh paragraf-paragraf isi. Ya, di sini sajikan argumen-argumen. Hanya saja ini contohnya tidak berkaitan dengan contoh tesis yang tadi ya, nah ya, ini beda topik. Di sini tentang narkoba. Ya, intinya di sini ada argumen 1, ada argumen 2. Kalau bisa dalam membuat suatu teks, kalian tentukan dulu gagasan pokok pada argumen 1 fokus pada apa? Gagasan pokok pada paragraf argumen yang kedua fokus pada apa sehingga pembahasan kalian itu tidak tumpang tindih seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Mudah saja, penutup di sini adalah bagaimana pembicara atau penulis menegaskan kembali apa-apa yang sudah dipaparkan dalam isi atau tesis. Sehingga di sini biasanya berupa kesimpulan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kebahasaan. Ada apa saja sih? Nah, namun sebelumnya di sini perlu Ibu sajikan ringkasannya agar kalian mudah mengingat bahwa struktur teks ceramah ada pendahuluan, isi, dan penutup. Dan di sini ada tambahan pengantar berupa salam, sapaan, dan boleh kita tambahkan unsur-unsur lainnya ya. Di sini sifatnya tidak baku. Yuk, langsung saja kita simak kebahasan dalam teks ceramah. Iya, yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, aku, dan di sini ada kata ganti orang pertama jamak ya, kami, kita. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua jamak atau tunggal ini? Iya, jamak karena lawan bicara dalam ceramah itu umum atau masyarakat atau jumlahnya banyak ya, seperti itu. Sehingga ketika disajikan sebuah teks ceramah, kalian sudah langsung bisa nih menemukan, oh mana ya yang kata ganti orang pertama tunggal, oh mana ya yang merupakan kata ganti orang kedua jamak, seperti itu. Selanjutnya ada kata teknis, ini udah sering banget kita bahas, yaitu kata yang merupakan wujudnya peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Jadi kata yang sifatnya sangat kontekstual sekali. Selanjutnya ada kata hubung. Kata hubung apa saja yang sering digunakan dalam teks ceramah? Yang pertama ada kata hubung argumentasi. Karena kata hubung di sini digunakan dalam penyampaian argumen, maka kata hubung yang digunakan adalah kata hubung yang sifatnya kausalitas atau sebab akibat. Ya, contohnya bisa kalian lihat sendiri. Jika, maka, sebab, sampai dengan karena itu. Di sini ada yang sifatnya konjungsi intra kalimat, ada juga yang konjungsi antar kalimat. Oke ya. Selanjutnya ada kata hubung temporal, sudah sering kita bahas. Ya, ini kata hubung sebagai bisa penanda waktu, bisa penanda kronologis, ya perpindahan peristiwa satu dengan peristiwa satunya lagi, seperti itu. Dan yang terakhir kata hubung pertentangan. Sebaliknya, berbeda halnya. Namun ini gampang sekali ya. Selanjutnya ada verba mental. Oke, ini juga di kelas 10 pernah kita bahas. Ini ada contoh-contohnya. Diharapkan, memprihatinkan, dan sebagainya. Di sini ada pengertiannya. Kata kerja mental atau verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi. Persepsi itu tanggapan atau penerimaan ya. Merasa, melihat, afeksi itu hubungannya dengan sikap. Suka, khawatir, dan selanjutnya kognisi itu berhubungan dengan pemikiran, berpikir, mengerti. Seperti itu ya. Dan selanjutnya menggunakan kata-kata yang persuasif. Hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, diharapkan. Walaupun teks ceramah itu fokus utamanya tidak mempersuasif, tapi kata-kata yang bersifat persuasif itu sering muncul dan sering digunakan di dalam teks ceramah. Ya, itulah materi sekilas materi struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah.